Sahabat organik, untuk menunjang kehidupan tanaman yang lebih baik adalah diperlukan unsur hara yang bisa diserap oleh tanaman. Di antaranya nitrogen. Nitrogen adalah komponen utama dari berbagai substansi penting di dalam tanaman. Sekitar 40-50% kandungan protoplasma yang merupakan substansi hidup dari sel tumbuh terdiri dari senyawa nitrogen. Senyawa nitrogen digunakan oleh tanaman untuk membentuk asam amino yang akan diubah menjadi protein. Nitrogen juga dibutuhkan untuk membentuk senyawa penting seperti klorofil, asam nukleat, dan enzim. Karena itu, nitrogen dibutuhkan dalam jumlah relatif besar pada setiap tahap pertumbuhan tanaman, khususnya pada tahap pertumbuhan vegetatif seperti pembentukan tunas atau perkembangan batang dan daun. Memasuki tahap pertumbuhan generatif, kebutuhan nitrogen mulai berkurang. Jika terjadi kekurangan nitrogen, tanaman tumbuh lambat dan kerdil. Daunnya berwarna hijau muda, sementara itu daun-daun yang lebih tua menguning dan akhirnya menjadi kering. Di dalam tumbuh tanaman, nitrogen bersifat dinamis atau mobile, sehingga jika terjadi kekurangan nitrogen pada bagian pucuk, nitrogen yang tersimpan pada daun tua akan dipindahkan ke organ yang lebih muda. Dengan demikian, pada daun-daun yang lebih tua, gejala kekurangan nitrogen akan terlihat lebih awal. Sebaliknya, jika terjadi kelebihan nitrogen, tanaman tampak terlalu subur, ukuran daun menjadi lebar besar, batang menjadi lunak dan berair, sehingga mudah rebah dan mudah diserang penyakit. Dan efek lain dari kelebihan nitrogen adalah pematangan buahnya juga terhambat. Nitrogen diserap tanaman dalam bentuk ion nitrat NO3- dan ion amonium NH4+. Sebagian besar nitrogen diserap dalam bentuk ion nitrat. Karena ion tersebut bermuatan negatif, sehingga selalu berada dalam larutan tanah dan mudah diserap oleh akar. Ion nitrat lebih mudah tercuci oleh aliran air. Arah pencucian menuju lapisan di bawah daerah perakaran sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Sebaliknya, ion amonium bermuatan positif sehingga terikat oleh koloid tanah. Ion tersebut dapat dimanfaatkan oleh tanaman setelah melalui proses pertukaran kation. Nitrogen tidak tersedia dalam bentuk mineral alami seperti unsur hara lainnya. Sumber nitrogen yang besar berupa udara yang sampai ke tanah melalui air hujan atau udara yang diikat oleh bakteri pengikat nitrogen. Contohnya bakteri Rhizombium. Bakteri mampu menyediakan 50-70% kebutuhan nitrogen tanaman. Selain Rhizombium, ada jenis bakteri pengikat nitrogen lainnya yang tidak bersimbiosis dengan tanaman tingkat tinggi, bersifat independen, misalnya Azotobacter. Nitrogen dapat kembali ke tanah melalui pelapukan sisa makhluk hidup atau bahan organik. Nitrogen yang berasal dari bahan organik ini dapat dimanfaatkan oleh tanaman setelah melalui 3 tahap reaksi yang melibatkan aktivitas mikroorganisme tanah. Tahap reaksi tersebut sebagai berikut. Yang pertama, penguraian protein yang terdapat pada bahan organik menjadi asam amino. Tahap ini disebut reaksi aminisasi. Yang kedua, perubahan asam amino menjadi senyawa-senyawa amonia atau yang dikenal dengan NH3 dan amonium NH4+. Tahap ini disebut reaksi amonifikasi. Nitrogen yang ada di dalam tanah dapat hilang karena terjadi penguapan, pencucian oleh air, atau terbawa bersama tanaman pada saat panen. Tanaman yang sangat basah atau sangat padat bisa menyebabkan kondisi anaerob atau tidak terdapat cukup oksigen di dalam tanah. Pencucian nitrat sering terjadi pada tanah berpasir atau tanah yang sangat gembur. Berikut ini beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika memupuk dengan pupuk nitrogen. Yang pertama, nitrogen dalam bentuk nitrat sangat cepat tersedia bagi tanaman. Karena itu, gunakan pada saat sumber nitrogen sangat dibutuhkan, khususnya pada tanah yang kandungan bahan organiknya kurang. Bentuk amonium bersifat tidak dinamis dan tidak tercuci secara nitrat. Sebabnya, amonium terikat pada koloid tanah sehingga terjadi proses pertukaran kation atau proses nitrifikasi. Nitrogen dalam bentuk amonia lebih baik digunakan pada awal musim tanam. Untuk menutup kehilangan nitrogen akibat pencucian serta penjumlahan kandung bahan organik pada tanah, tambahkan nitrogen sebanyak 15-30% dari nilai yang tercantum pada tabel.
Banyak unsur hara yang bisa kita dapatkan dengan cara organik, yaitu dengan pupuk daun gamal dan rerumputan yang kita olah menjadi pupuk organik cair. Nitrogen juga bisa didapat dengan cara organik, yaitu dengan cara menumbuk keong mas yang sudah kita tumbuk lalu difermentasi dengan menggunakan air cucian beras dan gula merah lalu didiamkan selama 1 minggu. Nitrogen juga bisa didapat secara alami, yaitu dengan turunnya air hujan. Maka dari itu kita persiapkan pupuk-pupuk yang mengandung nitrogen pada awal-awal penanaman kita. Mungkin demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.